Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang teori permintaan. Nah, ini adalah penting ya dalam ilmu ekonomi. Nah, apa itu permintaan? Nah, permintaan itu adalah sejumlah barang yang diminta oleh konsumen pada berbagai tingkat harga. Jadi sejumlah pada harga yang berbeda, konsumen akan meminta barang yang berbeda. Oleh karena itu, apa artinya teori permintaan? Teori permintaan itu adalah teori yang menghubungkan harga suatu barang dengan jumlah barang yang diminta oleh konsumen. Nah, jadi ini teori permintaan. Nah, kemudian muncul lagi hukum permintaan. Apa itu hukum permintaan? Hukum permintaan itu atau demand law itu adalah hukum yang menyatakan bahwasanya apabila barang yang apabila harga suatu barang meningkat, maka permintaan akan barang itu akan turun. Sebaliknya, apabila harga suatu barang menurun, permintaan terhadapnya akan meningkat. Dengan asumsi adanya ceteris paribus. Apa itu ceteris paribus? Yaitu faktor-faktor lain dianggap tetap. Nah, ya. Apa saja faktor-faktor lain itu? Adalah harga barang lain, pendapatan masyarakat, jumlah penduduk, selera masyarakat, kebijakan pemerintah dalam distribusi pendapatan, dan ramalan kenaikan harga pada masa yang akan datang. Ini dianggap tetap. Oleh karena itu, apa faktor yang mempengaruhi permintaan? Nah, faktor yang mempengaruhi permintaan ada 7 menurut teori yang sudah baku ya. Nah, yang pertama adalah harga barang itu sendiri. Apabila harga barang itu meningkat, maka permintaan terhadap barang itu akan turun. Sebaliknya, apabila harga barang itu turun, permintaan terhadap barang itu akan meningkat. Nah, jadi ada hubungan negatif antara harga barang itu dengan jumlah barang yang diminta. Kemudian yang kedua adalah harga barang lain, yaitu barang yang relevan dengan barang yang diminta tersebut. Apa barang lainnya? Yang pertama namanya barang substitusi atau barang pengganti, yaitu barang yang bisa saling menggantikan, misalkan antara teh dengan kopi, teh dengan susu, dan lain-lain sebagainya. Apabila harga barang pengganti meningkat, maka permintaan terhadap barang itu akan naik. Karena orang akan berpindah kepada barang tersebut. Sebaliknya, apabila harga barang yang kedua, barang yang berhubungan dengan barang itu, yang kedua adalah barang komplementer. Apa itu barang komplementer? Barang yang saling melengkapi dengan barang yang kita analisis. Misalkan kopi dengan gula, ya. Nah, kalau harga kopi meningkat, maka permintaan terhadap gula akan turun. Karena kalau harga kopi meningkat, permintaan terhadap kopi akan turun, maka permintaan terhadap gula juga akan turun. Yang ketiga adalah jumlah penduduk. Nah, jadi yang pengaruhi permintaan yang ketiga adalah jumlah penduduk. Kalau jumlah penduduk meningkat, maka permintaan akan barang juga akan meningkat. Selanjutnya, yang pengaruhi permintaan adalah
pendapatan masyarakat. Kalau pendapatan masyarakat yang meningkat, maka permintaan terhadap barang dan jasa juga akan meningkat. Selanjutnya yang kelima, yang mempengaruhi permintaan itu adalah kebijakan pemerintah dalam distribusi pendapatan. Ya, kebijakan pemerintah dalam distribusi pendapatan. Jadi kalau pemerintah, katakanlah selama ini ada golongan masyarakat berada dalam garis kemiskinan, maka permintaannya tentu akan turun atau akan rendah. Maka pemerintah dengan kebijakannya, kebijakan fiskal yang dilakukan pemerintah untuk distribusi, penduduk yang miskin tadi, anak-anaknya dikasih beasiswa, kemudian setelah dia tamat pendidikan yang lebih bagus, maka pendapatannya akan meningkat. Maka oleh karena itu penduduk yang tadi permintaannya terbatas atau rendah, permintaannya akan meningkat karena kebijakan distribusi pendapatan dari pemerintah tadi. Ya, jadi sudah berapa? Satu, harga barang itu sendiri, harga barang lain, jumlah penduduk, pendapatan masyarakat, ya, kebijakan pemerintah dalam distribusi pendapatan, ya. Kemudian ada selera. Selera itu akan menentukan jumlah barang yang diminta oleh konsumen atau tidak. Artinya tinggi rendahnya permintaan terhadap suatu barang atau jasa juga dipengaruhi oleh selera masyarakat. Kalau barang yang kita produksi itu sedang sesuai dengan selera masyarakat, maka permintaannya terhadap barang itu tinggi. Ya, jadi itulah saudara-saudara faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.